Kamu harus setuju kalau segala sesuatunya itu akan berjalan lebih baik, lebih lancar kalau kamu punya persiapan sebelumnya, termasuk dalam hal diet. Peralatan apa aja yang harus aku siapkan, stok makanan yang seperti apa yang perlu aku belanja, bahkan diri kamu sendiri itu harus tahu, aku harus berbuat seperti apa untuk dietku ini berjalan lebih lancar. Hai, salam kenal, aku Yofi. Di video ini aku bakalan bahas beberapa peralatan yang sebaiknya kamu persiapkan untuk kamu yang lagi diet. Yang paling utama pasti kalian udah tahu dong apa peralatan itu. Yang pastinya yaitu timbangan berat badan. Timbangan berat badan itu kan nggak hanya satu macam aja ya, tapi ada beberapa macam. Nah, ada timbangan yang jarum kayak begini, timbangan digital yang muncul angkanya kayak begini, dan juga timbangan BMI kayak begini. Aduh, bingung harus beli yang mana dong untuk diet aku ini. Oke, ada 3 macam kan timbangan yang timbangan berat badan kayak begini ya. Nah, mana sih timbangan yang direkomendasikan untuk kamu beli? Sebaiknya minimal kamu beli timbangan yang digital kayak begini. Tapi kalau kamu ada budget lebih, nah kamu bisa beli timbangan yang BMI kayak begini. Karena timbangan BMI ini lebih lengkap. Nggak hanya berat badan aja yang kamu bakalan tahu, tapi juga lemak tubuh, lemak perut, usia sel, sama massa otot kamu, dan juga kadar air dalam tubuh. Tapi nggak harus punya budget lebih dulu, kamu harus punya uang dulu untuk beli timbangan BMI kayak begini baru kamu mulai diet. Jangan dong, mulai aja dulu dengan budget beli timbangan digital kayak begini. Karena dari timbangan digital ke begini, ini angkanya tuh lebih jelas daripada timbangan jarum. Karena angkanya tuh langsung muncul, misalnya 60,85. Nah, dibanding dengan timbangan jarum, itu angkanya kurang jelas aja, karena nggak tahu kan jarumnya itu mengarah kemana. 60 koma dikit aja itu kan kita nggak tahu komanya itu mengarah kemana. Jadi kalau kamu udah punya budget lebih, ya langsung aja di check out untuk beli timbangan BMI kayak begini tadi. Lanjut ke peralatan kedua, yaitu pita ukur. Pita ukur ini harganya lebih terjangkau daripada timbangan. Aku beli di harga Rp2.500 di toko yang jual alat jahit. Kamu bisa dicek di marketplace, harganya bervariatif, tapi nggak sampai kok yang 20.000 itu aja nggak nyampe, dan banyak banget pilihannya. Spoiler dikit, kenapa harus beli pita ukur? Karena kamu harus tahu kalau pada saat diet itu nggak hanya turun berat badan aja pada timbangan aja yang menandakan kalau diet kamu tuh berhasil, tapi turun dari lingkar-lingkar perut yang kamu gunakan itu pita ukur tadi untuk mengukurnya. Kamu bandingkan nih dengan hari pertama kamu mulai diet, dan juga misalnya nih udah 7 hari nih ya, timbangan kamu tuh kok setak ya, tapi kamu ukur di lingkar perut kamu, lingkar paha, lingkar dada, lingkar lengan, kok turun. Nah, ini artinya diet kamu juga berhasil. Kamu harus melanjutkannya. Jangan menganggap diet itu gagal hanya karena melihat dari angka timbangan aja. Peralatan yang ketiga adalah timbangan makanan. Ya, ini penting untuk kamu yang menghitung kalori, berapa kalori yang kamu makan di pagi hari, siang, malam, dan berapa sisanya yang kamu perlukan untuk malam hari. Di video ini aku nggak akan bahas diet yang paling bagus tuh yang menghitung kalori atau yang enggak. Lanjut ke peralatan yang keempat yang kamu perlukan untuk diet kamu supaya lebih lancar, yaitu botol air minum yang ada takarnya ya. Kenapa perlu untuk beli botol air minum? Kamu tahu 70-80% dari tubuh kita itu adalah mengandung air. Itu butuh air. Pastinya kamu udah nggak asing dengan istilah lapar palsu. Hayo, siapa yang baru dengar istilah ini? Coba komen di bawah, next aku mungkin akan buat videonya. Supaya nggak salah kasih solusi pada tubuh kita antara lapar palsu atau lapar beneran. Nah, ini makanya pada saat lapar palsu perlu air putih yang tadi. Air putih ini supaya cepet tanggapnya, supaya cepat kamu bisa ambil langsung konsumsi aja, yaitu kamu bawa botol air minum. Usahakan yang ada takarannya supaya kamu tahu kamu tuh udah minum berapa banyak air putihnya, dan kamu tuh kurang berapa liter untuk minum air putih. Yang kelima adalah tempat makan. Ini peralatan wajib bagi kamu yang work from office, jadinya bisa bawa bekal dari rumah. Kalau beli di luar itu biasanya makannya itu lebih banyak nasinya banyak, menggunung kayak begitu, terus sayurnya dikit, apalagi proteinnya. Kamu bisa masak dulu di rumah, lalu kamu bawa bekal ke kantor untuk bekal makan siang supaya lebih hemat juga. Yang keenam, yaitu ini udah masuk ke peralatan masak-memasak sih. Satu, yaitu teflon anti lengket. Kenapa harus beli teflon anti lengket? Meminimalisir nih penggunaan minyak, jadi kalori pada makanan juga lebih sedikit dibandingkan kita menggunakan minyak. Kalau ada teflon anti lengket, artinya butuh juga dong spatula supaya nggak merusak pada lapisannya di anti lengket ini. Kita juga bisa menikmati menu diet itu supaya lebih enak, kayak menu yang biasanya, tapi ini lebih rendah kalori. Bahkan ada peralatan juga nih yang namanya air fryer, tapi untuk penggunaan alat ini lebih baik kamu perhatikan dulu untuk daya listrik yang ada di rumah kamu. Jangan sampai malah nggak kuat hanya menggunakan air fryer ini, atau mengganggu malah anggota keluarga yang lainnya karena kamu memilih air fryer ini, karena harganya juga nggak murah, sesuaikan dengan budget kamu juga ya. Panci anti lengket juga dengan teflon anti lengket tadi.
tujuannya tuh hampir sama. Coba cek di rumah kamu udah ada alat apa aja dan apa aja yang perlu kamu beli. Bawah aku kasih link untuk pembeliannya, kamu bisa cek dulu harganya. Next, kalau kamu perlu, kamu persiapkan bajunya dulu, baru kamu beli. Jangan sampai diet kamu malah kamu jadi boros, karena biasa kan pertama-tama pada saat diet itu semangat-semangatnya untuk beli ini tuh, beli ini itu, alhasil boros tengah jalan, malah malah keluarga melarang, kenapa sih kok jadi boros beli alat ini itu, padahal diet kamu masih on off. Mulai dulu dengan apa yang kamu punya, dengan apa yang kamu bisa, yang manfaatkan dulu lah, seadanya dulu nggak apa-apa, yang terpenting adalah pelan-pelan menjalani dietnya secara konsisten. Menurut kamu ada nggak sih alat yang belum aku sebutkan tadi tapi perlu dipersiapkan untuk diet? Coba komen di bawah ya.